Aku merasa aku kewalahan dengan diriku sendiri. Mungkin gak semua orang paham gimana aku benci diriku sendiri. Aku gak suka lihat orang yang selalu ada di depan cermin ketika aku lihat ke sana. Aku gak suka dengan ekspresi senyumku yang terlihat aneh. Aku gak suka dengan apa yang terjadi sekarang. Aku gak suka diriku. Ada waktu dimana aku akan diam dan bakal jadi kritikus paling kejam untuk diriku sendiri. Segala hal bisa aku komentari. Mulai dari kenangan buruk atau momen memalukan yang pernah terjadi di masa lalu sampai segala hal yang ada sampai saat ini. Aku di masa sekarang. Terkadang aku juga menemui diriku menangis karena penyebabnya aku sendiri. Dan orang-orang gak paham itu. It's me versus myself. I just hate myself. Aku punya gambaran buruk ke diriku sendiri. Aku sampai sering takut dengan banyak hal. Aku takut gak diterima oleh orang lain sebagaimana aku selalu menolak keberadaanku sendiri. Sampai rasanya kalau aku hidup menjadi seseorang yang baru, aku gak bakal mau kenal dengan aku di masa sekarang. Aku benci dia dengan segenap eksistensinya. Dan fakta itu bikin aku marah. Marah karena aku berada di posisi yang membidik busur kebencian, sementara orang yang menerima bidikan panah itu ya aku sendiri. Ini pertarungan antara diriku sendiri. Jadi sekalipun aku menang melawannya, aku tetap kalah. Aku selalu kalah. Setiap hari rasanya kayak nyanyian melengking sehingga semua orang tutup telinga untuk mendengar pekikan itu. Aku perlu menyeret kakiku keluar, bertemu dengan orang-orang yang tersenyum sementara aku hancur lebur dan gak bisa mengukir senyum untuk membalas itu semua. Dan mungkin mereka gak ngerti. Jadi mereka buru-buru pergi, ninggalin aku sendirian dengan sekelebat ketakutan yang bikin aku hilang arah. Aku tersesat dengan peta yang raib di tangan. Kompas gak pernah tahu kutub untuk tujuan pulang pada diriku sendiri. Semua orang pergi, dan aku pun ingin begitu. Pergi meninggalkan diriku sendiri. Aku mau ninggalin orang itu sendirian, terpuruk dalam gelap pikirannya sendiri, untuk menjadi bahagia lebih dari 1 detik. Aku ingin meninggalkan diriku sendiri. Ingin, tapi gak pernah bisa. Aku sadar bahwa seluruh hal yang ada di dalam diriku adalah sebuah kesatuan. Titik nyeri yang hinggap dalam dada akan memberi reaksi untuk anggota badanku yang lain. Menjadi menangis misalnya. Ketika sedih, aku akan menangis dengan tangan yang membungkam mulut agar tidak ada orang rumah yang mendengar. Sesak. Ya. Aku benci situasi ini. Terkurung dengan orang yang ku benci. Orang yang gak bisa aku terima keberadaannya. Tahu apa bagian menyebalkan selanjutnya? Aku gak punya siapa-siapa selain diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri secara penuh dan ingin selalu lari dari sana. Tapi aku juga gak punya tempat pulang untuk sebentar merasa aman. Aku gak paham gimana rasanya diterima sehingga aku selalu menolak keberadaanku sendiri.
Tidak ada yang membukakan tangan untuk sebuah isak tangis dan amarahku di suatu hari yang dingin. Mereka memilih tutup telinga dan aku lagi berjalan pulang ke arah diriku sendiri. Aku yang melebarkan tangan untuk memeluknya dan memberikan sebuah tepukan hangat di atas kepala. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu aman di sini. Aku benci diriku sendiri, sangat benci. Tapi di satu sisi yang lain, aku gak punya siapapun yang akan mengulurkan tangan padaku. Sehingga aku lagi-lagi akan selalu datang kepada diriku sendiri. Aku mencoba menghiburnya dengan membelikan sesuatu makanan yang dia sukai, memberinya ruang untuk bermalas-malasan di atas kasur, dan menjeda dari segala hal yang membuat isi kepalanya berantakan. Karena di posisi ini, aku perlu menyayangi diriku sendiri meski aku sangat membencinya. Ironis ya. Mungkin akan ada orang yang bilang perasaan seperti ini aneh. Benci dengan diri sendiri, tapi lagi-lagi selalu pulang ke tempat yang sama. Karena sebenarnya di tengah kebencian yang menguar itu, aku ketemu sebuah jawaban. Kebencian itu berdasar dari isi kepala yang butuh ditenangkan. Perasaan sakit yang masih belum bisa aku terima. Juga kebahagiaan semasa kecil yang terkubur dalam cerita. Aku emang belum bisa menerima diriku sampai detik ini. Aku masih mengabaikan cermin agar tidak melihat bayanganku di dalam sana. Aku masih membandingkan diriku dengan orang lain di luar sana. Karena menerima itu bukan suatu hal yang mudah. Gak ada pelajaran pasti mengenai proses menerima sejak aku duduk di bangku sekolah. Gak ada yang bilang bahwa suatu waktu aku bisa benci diriku sendiri dengan sungguh. Tapi di titik yang sama, aku juga masih memerlukan diriku sendiri. Dan waktu-waktu di mana aku bisa memeluk diriku erat tanpa mengisi perasaan benci di dalamnya, menjadi waktu yang aku rindukan saat ini. Aku kangen dia, kangen diriku yang dulu.